ketua KWT, pengurus Poktan, pengurus KWT sekecamatan Bukit Batu, kemungkinan yang pada siang hari ini bisa hadir. Kebetulan pada siang hari ini saya mendapat amanah, mendapat waktu, yaitu tentang bercerita tentang pengalaman kami di dalam budidaya ayam kampung. Mudah-mudahan cerita ini nanti bisa menginspirasi bapak-bapak ibu sekalian. Langsung saja, kayu mandiri. Kemungkinan sedikit kami ceritakan tentang sejarahnya berdiri kelompok peternak Pagi Rahayu Mandiri. Dimulai sekitar tahun 2019, saya memelihara indukan ayam kampung dan mulai melakukan pengulabiakan mandiri, menyilang-nyilangkan ayam antara ayam bangkok dengan ayam kampung. Populasi ayam masih sedikit, Bapak Ibu, dan bertujuan untuk menciptakan indukan parent stock, masih bereksperimen sendiri dengan dan belum mendapat indukan mantap yang sesuai dengan harapan. Jadi mungkin sedikit bisa saya ceritakan. Memang awalnya dulu saya itu beternak ayam kampung asli, dan ternyata berjalannya waktu memang beternak ayam kampung asli itu balik modal aja alhamdulillah, bahkan pengalaman kami belum bisa uji. Karena apa? Karena memang ayam kampung asli ini masih banyak sekali kekurangan. Yang pertama, dari segi indukan, ayam kampung ini produksi telurnya itu sangat sedikit. Dan nanti anak-anaknya itu, hasil bibitnya itu kalau misalnya kita besarkan itu pertumbuhannya akan lambat. Jadi menurut pengalaman kami setelah kita hitung-hitung dari ayam kampung asli ini, kami balik modal aja alhamdulillah bahkan bisa lebih gitu ya. Nah, mulai menekuni memelihara ayam KUB dan mencari parent stock untuk dipelihara sebagai sumber bibit. Tahun 2021 mulai ada beberapa rekan dan tetangga yang tertarik untuk ikut bergabung memelihara ayam KUB sehingga terkumpul sekitar 17 orang yang berkecimpung dalam usaha peternakan ayam KUB, tapi belum berkeinginan untuk membentuk kelompok ternak. Proses terus berjalan, mulai bisa memproduksi DOC, membesarkan DOC sampai usia 3 bulan dan mulai memasarkan ayam panenan sendiri. Mulai terpola untuk suatu kelompok di mana di dalamnya sudah mulai berbentuk struktur organisasi, walaupun belum dikukuhkan dalam suatu kelompok, yaitu ada bagian cetak DOC, bagian pembesaran, dan ada bagian pemasaran. Seiring berjalannya waktu, karena kesulitan untuk mendapatkan DOC KUB galur murni yang kita bisa jadikan parent stock, dan akhirnya di tahun 2022 bersepakat untuk membentuk kelompok ternak Pagi Rahayu Mandiri karena syarat untuk bisa mendapat rekomendasi pembelian KUB dari Baliknan Bogor galur murni dari BPTP harus dalam bentuk kelompok. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Kepala BPP Bu Yaya dan Bu Yati yang telah mendukung kami sehingga kami bisa mengukuhkan kelompok dan sudah bisa terdaftar di Simluta, itu bisa merambah di dunia Indonesia, di Indonesia, perdagangan Indonesia itu. Makanya untuk mendapatkan bibit stock itu
menurut peraturannya kita memang harus punya kelompok. Dan yang ada tadi, ya ini adalah salah satu foto kandang untuk indukan yang menghasilkan DOC. Nah, mulai di tahun 2022 kami mendapat bimbingan dari BPP Tanggiling sehingga terbentuknya kelompok peternak Margi Rahayu Mandiri yang sudah terdaftar di Simplutan. Ini beliau ada kunjungan Ibu Yana, Ibu Yani dan saya lupa siapa. Terima kasih, terima kasih atas kunjungan dan kunjungannya. Setelah kami dikunjungi BPP, akhirnya SK kami keluar dan kami mendapat kunjungan rekomendasi untuk pembelian bibit ayam KUB dari Balinan Bogor, serta dikukuhkannya kelompok binaan BTTP Kalimantan Tengah saat ini sedang dalam proses pengurusan notaris. Alhamdulillah setelah SK dari BPP keluar, kami langsung mendapat kunjungan dari BPTP Kalteng, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari kunjungan itu kita mendapat surat rekomendasi, karena untuk mendapatkan bibit KUB itu kalau tidak punya surat rekomendasi dari BPTP Kalteng itu tidak bisa, karena memang ayam KUB ini adalah ayam yang diciptakan para profesor di balik nasanya itu memang untuk diberdayakan untuk masyarakat, untuk kelompok. Oke, sekarang ini adalah background kita biasa yang kita pasang di sekretariat. Ya meskipun kita ini kelompoknya masih skala rumahan, tapi ya agak gaya-gaya sedikit lah. Kita punya background, punya sekretariat, yaitu peternak Margi Rahayu Mandiri, Jalan Bukit Tunggal, Sukamulya, RT 10 RW 3 Kelurahan Tanggiling, Kecamatan Bukit Batu, yang berwirausaha di dalam pembibitan dan budidaya ayam kampung unggul Bali Bangka. Next, Bu. Ya. Ini adalah salah satu struktur di organisasi kami di kelompok peternak Margi Rahayu Mandiri. Kemungkinan kalau struktur ketua, sekretaris, bendahara di semua kelompok poktan dan KWT kemungkinan sudah ada ya Bu, Bapak Ibu ya. Ini sedikit yang membedakan di kelompok kami adalah ada sebagian 3 divisi. Yang pertama divisi cetak DOC, divisi pembesaran dan divisi pemasaran. Karena kita ingin di kelompok kita ini dari mulai hulu sampai hilir itu kita kelompok yang ini, yang megang semua. Jadi kita nanti tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Misalnya seperti ini, dari divisi pemasaran ini biasanya yang rawan ya Bu. Waktu kita panen, bakul semaunya beli. Kalau di kelompok kita nggak bisa, karena kita yang punya barang. Nah, nanti untuk lebih detailnya ya, nanti kalau memang Bapak Ibu bisa main ke kandang, kita welcome divisi-divisi ini. Ya, meskipun kelompok kami hitungannya pemula ya, kemungkinan kalau untuk dibandingkan dengan kelompok-kelompok Mas Asep, halo Pak Wakil Ketua, mungkin kami baru saja. Beliau yang lebih senior di bidang kelompok-kelompok kami. Kami mempunyai visi dan misi atau moto yang setiap kali pertemuan setiap bulan itu selalu kami ingatkan ke anggota, selalu kami gaung-gaungkan
itu supaya para anggota kelompok itu tetap bersemangat gitu. Yang pertama adalah mandiri, inovasi, sinergi, integritas. Mandiri artinya di kelompok kami alhamdulillah untuk saat ini sudah berkemandirian untuk menghasilkan bibit DOC sendiri. Karena memang sebelum kita bisa mendapatkan stok yang untuk kita bibit itu, kita itu beli dari Jawa. Jadi dari Jawa itu namanya kita beli dari reseller kan. Kadang sewaktu permintaan banyak itu harga bisa mencapai 1.300.000 per pot. Sedangkan kalau kita bisa nyetak bibit sendiri, kita hanya jual 900. Berapa itu selisihnya? Alhamdulillah sekarang kita bisa kemandirian dalam mencetak bibit. Kita juga sudah berkemandirian dalam pemasaran. Alhamdulillah kita sudah bisa masarkan sendiri melalui dari mulut ke mulut, melalui media sosial, Facebook, YouTube. Kita sudah punya channel-channelnya YouTube. Kemudian inovasi. Kenapa kelompok kami ada moto atau visi misi inovasi? Karena berkembangnya zaman, kita itu memang di dalam peternakan maupun pertanian berkembangnya zaman itu selalu dituntut untuk berinovasi. Karena ilmu-ilmu peternakan itu sekarang semakin tahun semakin berkembang, semakin canggih, semakin banyak ilmu-ilmu baru. Makanya alhamdulillah di kelompok kami dituntut selalu berinovasi, dituntut selalu update tentang peternakan ayam kampung ini. Yang ketiga, sinergi. Sinergi ini kalau di kelompok kami itu adalah kekompakan ya, kayak sejenis kekompakan, sejenis semangat, sejenis kebersamaan, seperti itu kira-kira. Jadi biasanya di kelompok kami ini memang pada saat itu ada suatu pengalaman di salah satu anggota kami itu jam 11 malam itu kalau tidak salah, itu ayamnya ada yang mengalami kendala, ada terserang penyakit secara mendadak. Jadi setelah salah satu anggota ini nge-share ke grup, kita langsung berbondong-bondong ke kandang. Berbondong ke kandang, kita membantu salah satu anggota ini, bahkan waktu itu sampai jam 2. Karena memang kemungkinan penanganannya salah satu anggota itu kurang SOP, jadi memang keadaan ayam itu sudah ya lumayan parah. Tapi alhamdulillah akhirnya karena kita itu bersinergi, bergotong royong, jadi satu kelompok itu datang, jadi kita ayam itu kita pegang satu-satu, saya yang ngintipin disuntik karena memang sudah terlanjur agak lumayan parah. Kita suntik akhirnya selesai sampai jam 2 malam. Alhamdulillah meskipun tidak selamat semuanya tapi juga mengurangi angka kematian. Makanya kita harus sinergi antar anggota kelompok. Integritas itu adalah kita mempunyai jati diri kan. Kelompok itu mempunyai jati diri, mempunyai produk yang benar-benar berkualitas supaya nanti kedepannya kita dipercaya oleh customer, oleh pelanggan, karena kita mempunyai integritas tinggi yang selalu menjaga semua kualitas dari bibit, dari SOP perawatan, dari hasil panen yang untuk pendamping itu memang kita harus bagus. Ya, akhirnya saya sampai lupa 1 tahun itu berapa harga daging. Karena saking saya itu ngilang-ngilangkan ayam itu habis waktunya. Nah, akhirnya kami menemukan ayam KUB. Makanya kita juga berterima kasih kepada
para peneliti di Litbang Pertanian sehingga bisa menciptakan yaitu ayam KUB. Ayam KUB juga bisa dibilang ayam dwiguna. Yang tadi ayam KUB ada bisa dibilang ayam dwiguna. Dwiguna yang pertama, kalau ayam ini kita bisa jadikan indukan, itu ayam ini produksi telurnya banyak dan sifat angkernya itu tinggal 5%. Jadi kalau Bapak Ibu memelihara ayam 100 ekor indukan, itu yang angker tinggal 5%. Nah tapi kalau ayam kampung kan pasti angker semua. Kita kasih makan angker semua. Nah itu kita ruginya di kos makan. Tapi kalau untuk ayam KUB ini bisa dibilang ayam kampung yang telurnya 2, karena populasi telurnya lebih meningkat dibandingkan ayam kampung biasa. Dan di pengalaman kami, bibit ayam KUB ini kalau untuk kita besarkan itu 2,5 bulan itu sudah bisa mencapai 1 sampai 1,2. Jadi 2,5 bulan maksimal di 3 bulan itu sudah panen. Nah kalau ayam kampung bisa kan biasanya bisa sampai 4 bulan berarti. Mungkin bahkan bisa sampai 5 bulan baru mencapai bobot 1,2. Kalau ayam KUB ini kita umur segitu sudah siap panen dan rasa dagingnya juga seperti ayam kampung asli. Untuk yang pertama sekarang nah, urai yang kita fermentasi supaya kandang tidak bau. Jadi untuk nyemprot sekam yang dinamakan ekoenzim itu dari fermentasi kulit buah-buahan dan kulit nanas, buah naga, dan seperti itu. Perbandingan jantan dan betina untuk indukan adalah 1:5. Pengulangan vaksin dilakukan paling lama setiap 6 bulan sekali. Apabila ada yang sakit, segera karantina dan diberi pengobatan sampai dengan sembuh, sehingga tidak menular ke yang lain. Ayam indukan akan dilakukan pengakiran pada usia antara 2,5 sampai 3 tahun dengan melihat kondisi indukan. Nah, untuk perbandingan pejantan ini, karena memang niatan kita telurnya itu kita tetaskan, jadi memang harus diatur antara perbandingan jantan dan betina. Pada saat ini ada sekitar 7 anggota pada divisi pembesaran, tapi banyak juga yang dibesarkan oleh mitra-mitra peternak. Ada yang beberapa hal yang perlu dicermati dalam proses pembesaran dari DOC sampai dengan siap panen. Antara lain, pakan yang diberikan harus sesuai dengan umur ayam. Kualitas dan kuantitas pakan harus diperhatikan juga. Sampai dengan saat ini, divisi pembesaran menggunakan pakan pabrikan broiler dengan menyesuaikan masa umur ayam. Jadi kita dalam perawatan pembesaran itu memang sedikit banyak punya SOP, Bapak Ibu. Kalau untuk masa brooding memang kita wajib untuk memakai pakan broiler dari umur 0 sampai 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan kita bisa memakai pakan campuran. Jadi bisa memakai dedak, bisa memakai nasi sisa, bisa memakai nasi aking, itu bisa meminimalisir kos pakan, memangkas kos pakan itu. Air minum harus selalu tersedia dalam kondisi bersih dan sehat serta tersebar merata di dalam kandang. Kandang juga wajib dilakukan baik menggunakan disinfektan atau bakteri pengorek yang dinamakan dengan ekoenzim. C. Kesehatan ayam. Tata laksana kesehatan ayam yang kita pelihara harusnya diperhatikan. Ayam harus sering dikontrol dan diamati dengan cermat dan kondisinya. Apabila terdapat ternak yang sakit, harus segera dilakukan penanganan dan dilakukan karantina. Intinya dilakukan karantina itu ya Bapak Ibu ya,
supaya ayam yang sakit ini tidak menular ke ayam yang sehat. Jadi harus kita lakukan karantina. Vaksin dan obat-obatan harus selalu tersedia dan siap untuk dipergunakan. Akan selalu berkoordinasi dengan pengurus kelompok untuk permasalahan harga penjualan. Divisi pemasaran akan membuat laporan bulanan dan akan disampaikan pada setiap pertemuan tim bulanan. Jadi sebenarnya saya ini kan basicnya itu bukan peternak. Saya ini basicnya ya petani dan pedagang. Memang dari 3 divisi yang ada di kelompok kami ini semuanya itu memang saling berkesinambungan, semua sangat penting. Tapi yang terpenting ini menurut saya ini adalah divisi pemasaran, karena dalam suatu usaha apapun, kalau hasil akhirnya, kalau penjualannya, kalau pemasarannya untuk bahasa saat ini yang gaul cuannya ini mau acet, saya kira usaha apapun akan kolab di sini. Makanya divisi pemasaran ini menurut saya memang sangat penting untuk di kelompok kami. Dan divisi pemasaran ini juga tidak bisa Bapak Ibu semena-mena gitu. Mau beli di tempat kita harga murah tidak bisa. Jadi kalau setiap, contohnya kemarin alhamdulillah di kelompok kita ini kan sudah dikenal di seluruh kota Palangkaraya, mungkin bahkan Kalimantan. Jadi alhamdulillah kemarin itu untuk proyek-proyek pengadaan dana desa yang untuk ketahanan pangan kan biasanya ada 20% Bu. Itu alhamdulillah sudah mulai kerjasama dengan kita untuk pengadaan ayam. Jadi meskipun dapat pengadaan seperti itu, divisi pemasaran harus lapor ke sekretariat. Ada pengadaan ini harga sekian, masuk enggak? Nah, kalau nggak masuk ya jangan diambil, nanti kasihan ya peternak kita. Itu jadi harus ada kesepakatan antara peternak dapat untung, pemasaran juga dapat ada untuk biaya operasional. Karena untuk pengadaan desa itu kita kirimnya jauh-jauh, ada yang ke Sukamara, ke Gunung Mas, seperti itu.